Jika kita melihat daerah Tunjungan saat ini, banyak perpaduan antara bangunan kolonial dan bangunan kafe modern. Hal inilah yang menyebabkan rasa anak muda yang ingin mengunjungi daerah Tunjungan saat ini. Jika mengamati jalan Tunjungan di masa kini, kita akan melihat perpaduan kafe-kafe modern dan bangunan bergaya kolonial yang ramai dikunjungi oleh kalangan muda. Rupanya, hal ini menjadi eksistensi Tunjungan sebagai kawasan yang banyak didatangi untuk melepas penat atau mencari hiburan yang sudah berkembang sejak masa kolonial. Kawasan ini dulunya juga pernah menjadi kawasan pelesiran bagi bangsa Eropa untuk menunjukkan identitasnya sebagai golongan yang menduduki strata sosial tertinggi pada masa itu. Kawasan ini bukan hanya menjadi ruang fisik yang menghubungkan satu titik ke titik lain, melainkan sebuah ruang sosial dan ekonomi yang mengalami transformasi kompleks. Tunjungan menyimpan sejarah panjang yang membentuk identitas dan kebiasaan masyarakat yang mengunjunginya hingga masa kini. Yuk ikuti kami melaku-melaku ke Tunjungan sambil belajar sejarah. Ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menduduki Surabaya, berbagai pembangunan dilaksanakan demi memenuhi sarana kota yang menunjang kehidupan mereka. Sebagai golongan masyarakat dengan stratifikasi sosial dan ekonomi yang tinggi di Hindia Belanda pada masa itu, orang Eropa cenderung memiliki kebiasaan untuk mengisi waktu luang dan melepaskan kepenatan serta gaya hidup yang mewah. Kawasan Tunjungan yang dipenuhi toko-toko mewah, restoran, hotel, bioskop, hingga klub sosial menjadi salah satu tempat pelesiran bagi orang-orang Eropa. Pada masa kolonial, aktivitas pelesiran orang Eropa di Surabaya berkaitan erat dengan gaya hidup. Berbeda dengan pasar tradisional yang terbuka dan bercampur antara berbagai golongan masyarakat, Tunjungan pada masa kolonial tidak hanya menjadi ruang transaksi ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hiburan semata, melainkan menjadi arena simbolik untuk menunjukkan identitas dan kelas sosial ekonomi. Fasilitas modern seperti tram, area jalan yang luas, dan tata kota yang terencana memperkuat citra Tunjungan sebagai bagian dari kota Eropa kecil di Hindia Belanda. Layaknya kawasan urban lainnya, kawasan Jalan Tunjungan juga mengalami perubahan seiring dinamika perkembangan zaman. Memasuki akhir abad ke-20, pertumbuhan kota Surabaya yang pesat diikuti dengan hadirnya pusat-pusat perbelanjaan modern yang menawarkan kenyamanan, efisiensi, serta fasilitas yang lebih lengkap bagi masyarakat urban. Kemunculan mall seperti Tunjungan Plaza dan pusat perbelanjaan modern lainnya secara perlahan mulai menggeser peran Jalan Tunjungan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan hiburan kota. Berbeda dengan Tunjungan yang mengandalkan interaksi di ruang terbuka, mall menghadirkan ruang konsumsi yang tertutup, terkontrol, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat urban secara praktis. Perubahan ini mencerminkan pergeseran pola konsumsi masyarakat dari ruang publik yang bersifat terbuka dan sosial menuju ruang privat yang lebih eksklusif dan komersial. Dampaknya, aktivitas ekonomi di sepanjang Jalan Tunjungan mengalami penurunan yang signifikan.
Banyak toko-toko lama yang kehilangan pelanggan hingga akhirnya tutup atau berpindah lokasi. Bangunan-bangunan bersejarah yang sebelumnya aktif digunakan mulai terbengkalai atau tidak difungsikan secara optimal. Fenomena ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas di kota-kota besar di Indonesia, di mana modernisasi dan perkembangan kapitalisme urban mendorong pergeseran pusat aktivitas dari ruang publik menuju ruang konsumsi privat seperti mal. Berdampingan berbahagia, hidup bersama. Akibatnya Tunjungan memasuki fase yang dapat disebut sebagai kekosongan urban, yakni kondisi ketika sebuah kawasan mengalami penurunan vitalitas sosial dan ekonomi secara signifikan, yang mana hal ini ditandai dengan berkurangnya aktivitas publik, melemahnya fungsi komersial, serta menurunnya daya tarik kawasan sebagai ruang interaksi dari masyarakat. Kulitmu kuning langsat dan rambutmu lurus lebat. Walaupun kita berbeda, tidak masalah. Itulah indahnya dunia yang penuh warna. Berdampingan berbahagia, hidup bersama. Tiada lebih berharga, walaupun kita berbeda. Revitalisasi kawasan Tunjungan dalam wajah kontemporer merupakan perubahan strategis untuk menghidupkan kembali nilai historis melalui perbaikan yang lebih dinamis. Berdampingan berbahagia. Transformasi ini tidak hanya menyasar kepada perbaikan fisik seperti bangunan cagar budaya, melainkan mengubah struktur fungsi ruang agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat masa kini. Wajah baru dari Tunjungan kini mengedepankan konsep walkability, yakni melalui penataan trotoar yang luas dan penyatuan elemen estetika urban. Nah, hal ini kemudian sejalan dengan visi menciptakan ruang publik yang manusiawi, di mana transformasi koridor jalan tidak hanya berfungsi sebagai jalur lalu lintas, tetapi beralih menjadi destinasi sosial yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara arsitektur kolonial dan ekonomi kreatif menjadi pilar utama dalam pengembangan kawasan ini. Kehadiran unit usaha modern dalam bangunan bersejarah mencerminkan pemanfaatan dinamis warisan budaya, sehingga memberikan nafas baru bagi bangunan tua agar tetap berdaya sebagai ruang interaksi budaya dalam pergerakan ekonomi lokal di era digital. Secara keseluruhan, revitalisasi ini berhasil mempromosikan Tunjungan sebagai ikon pariwisata berkelanjutan yang menghubungkan narasi masa lalu dengan visi masa depan. Upaya ini menjadi bukti nyata untuk menghidupkan pelestarian identitas sejarah dan budaya agar tidak dibiarkan terbengkalai begitu saja, melainkan dikembangkan kepada ekosistem perkotaan yang lebih dinamis dan kompetitif. Di balik estetika Tunjungan yang kini membuatnya ramai dikunjungi oleh masyarakat, Tunjungan tidak sepenuhnya meninggalkan jejak masa lalu. Justru, dalam setiap sudut bangunan tua yang masih berdiri hingga masa kini, menjadi pengingat bahwa kawasan ini pernah menjadi simbol eksklusivitas dan kekuasaan kolonial. Kini, Tunjungan tidak hanya menjadi milik segelintir kalangan saja. Ia telah bertransformasi menjadi ruang publik yang dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Transformasi kawasan Tunjungan merupakan cerminan dari dinamika sejarah kota Surabaya sejak era kolonial hingga masa kini. Hal ini menunjukkan bahwa ruang kota bukan hanya tentang bangunan atau infrastruktur, tetapi juga tentang dinamika manusia yang menghuninya serta makna simbolik yang terbangun di dalamnya. Dengan mempelajari sejarah di baliknya, kita dapat melihat bahwa suatu kawasan dapat menjadi ruang kekuasaan, ruang ekonomi, hingga ruang interaksi sosial dengan segala perubahannya. Namun, di balik segala perubahan tersebut, satu hal yang tetap bertahan hingga kini adalah nilai historis yang terkandung di dalamnya.
Tunjungan mengajarkan bahwa ruang kota bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga mengenai memori kolektif yang terus diwariskan. Warna-warna indah silih ganti selalu menghadirkan pesona, membawa kabar menghibur hatiku. Terima kasih kepada